warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Gimana saumnya? Sudah ada yang bocor atau belum? Yang jelas ibadah sholatnya mau wajib taraweh laksanakan ya. Dan yang paling jelas, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Contoh, membantu orang tua di rumah, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bercerita mengenai sosok Nabi yang sangat berkuasa, seorang raja, yang kekuasaannya tidak ada yang menandingi. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Nabi ini. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tapi apakah kalian tahu kenapa bisa sampai sehebat itu Nabi Sulaiman? Kenapa sampai bisa mempunyai kekuasaan yang sangat luas? Bukan hanya menguasai bangsa manusia, tapi bangsa jin dan hewan pun di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita lihat dulu masa kecilnya seperti apa sih Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini waktu kecil memang sudah terlihat orangnya itu pintar, bijaksana, baik hati, dan yang paling jelas Nabi Sulaiman itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Ketika belajar agama pada saat itu, Nabi Daud, lupa ya, ayah Nabi Sulaiman itu Nabi Daud ya. Nabi Daud juga seorang raja. Nah, sebelum dinobatkan sebagai raja, maka harus ada pendidikannya berupa pendidikan agama, pendidikan tentang kepolitikan dan sebagainya. Nah, pada saat belajar, Nabi Sulaiman alaihissalam ini sempat berucap ke para gurunya mengenai cita-cita beliau pada saat itu. Kata gurunya, apa sih cita-citamu, hai Sulaiman? Nah, seorang anak kecil berucap seperti ini. Saya ingin mempunyai kerajaan yang sangat besar dan tidak ada orang yang mampu menyainginya. Itu adalah perkataan anak kecil pada saat itu. Mungkin untuk orang-orang yang sekarang dianggapnya main-main atau hanya bercanda anak-anak kecil, tapi itu adalah mimpinya atau cita-citanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam memang sudah dipersiapkan oleh Nabi Daud alaihissalam sebagai penerus. Tapi di situ masih ada kakaknya Nabi Sulaiman itu. Namanya tuh Absalom. Nah, itu adalah kakaknya Nabi Sulaiman. Karena melihat Nabi Sulaiman yang berbeda secara pengetahuan, secara kepandaian dan sebagainya, iri. Absalom ini iri terhadap Sulaiman alaihissalam. Nah, akhirnya merencanakan kudeta. Apa sih kudeta tuh ya? Pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Nah, itu namanya kudeta. Nah, karena sedih melihat itu, makanya Nabi Daud alaihissalam keluar dulu dari istana untuk meredahkan supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan supaya Nabi Sulaiman tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kakaknya. Sampai akhirnya setelah mereda dan Absalom pun dibunuh, diusir secara halus. Nah, mulailah mempersiapkan diri Nabi Sulaiman sebagai raja. Nah, apa sih sampai berkuasa sejauh itu? Sampai kekuasaannya itu bukan hanya manusia, tapi jin dan hewan. Ini adalah salah satu mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Sulaiman. Yang kalian udah tahu, mungkin Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan ya.
Jadi kalau misalkan kalian kalau ngobrol dengan hewan, kadang ya kalau misalkan ngasih makan ke hewan-hewan, kalian suka, ayo makan makan makan. Nah itu mungkin hewan juga ngerti apa omongan kita ya. Makanya ketika kita punya binatang atau apa, nggak apa-apa diajak bicara. Ketika memberi makan itu memberikan istilahnya perhatian terhadap hewan peliharaan kita. Dan jangan sampai hewan-hewan itu disiksa, apalagi sampai dibunuh, disiksa, nggak dikasih makan sehingga mati. Nah itu tidak boleh ya anak-anak, kalau kalian punya hewan peliharaan, jaga ya. Nah Nabi Sulaiman pada saat itu menjadikan suatu tahapan ya. Jadi ini seperti ini, jin ini ketika itu kan jin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah jin ini dijadikan sebagai pembantu bagi manusia. Makanya sekarang aneh ya, banyak yang menyembah-nyembah jin ya. Dulu itu jin bukan sebagai ini, bukan sebagai penyembah, tapi hanya sebagai budak dari atau yang membantu manusia. Makanya dulu ada cerita pembangunan candi-candi cuma satu malam dibantu oleh para jin. Mungkin itu benar ada aja juga, karena pada waktu zaman Nabi Sulaiman para jin itu di bawah kekuasaan para manusia. Nah baik lagi, nah ini ketika memang udah dipersiapkan, nah salah satu pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Daud adalah ketika ada kasus atau ada yang minta pertolongan. Nah, Nabi Daud suka membawa Nabi Sulaiman untuk hadir. Ceritanya seperti ini ya. Ada yang melapor bahwa tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh seseorang itu dimakan oleh tetangganya, oleh hewan ternak tetangganya. Nah, itu sampai terjadi perkelahian. Nah akhirnya dilaporkan ke Nabi Daud. Nah di situ dibawa Nabi Sulaiman dan langsung dikemukakan. Nah dari si A ditanya, kenapa ini hewannya si B itu memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di saya. Ini bagaimana jalan keluarnya ya wahai baginda? Nah langsung Nabi Daud berkata seperti ini hewannya harus dikasihin ke pemilik kebun. Nah, tapi Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya Nabi Daud. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Jadi begini, lebih bijaksananya. Nah, ketika hewan itu memakan tumbuhannya, maka hewan itu boleh dipelihara oleh si pemilik kebun sehingga si kebun mendapatkan hasil, misalkan beranak atau apa. Nah, anaknya itu bisa diambil oleh pemilik kebun. Dan yang jelas kebunnya harus dipagar supaya tidak terjadi perselisihan seperti sekarang. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil si ternaknya, dikembalikan lagi hewan ternaknya itu. Nah, itu istilahnya keputusan yang bijaksana. Nah, itu adalah kecil lah istilah sepotong kisah dari Nabi Sulaiman yang memang dari kecil sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Dan wajar sampai sekarang Allah mempertahankan kekuasaan itu sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kekuasaan seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah itu adalah sepenggal kisah, sebelum nanti disambung ada cerita yang lain, tapi ini sampai di sini dulu. Dan yang jelas kisah ini ada yang bisa diambil manfaatnya atau kesimpulannya. Coba kalian ambil kesimpulan dari cerita Pak Denny tadi. Yang jelas pertanyaan keduanya, coba kalian cari tahun berapakah masa Nabi Sulaiman. Itu aja dari Pak Denny. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Denny bisa bermanfaat. Kalaupun ada salah itu karena memang kesalahan Pak Denny. Kalaupun ada yang benar itu adalah mutlak dari milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.